Akan membuat remedial PJOK. Yang pertama, Bagas adalah seorang remaja. Setiap memiliki waktu luang, Bagas memanfaatkannya dengan bermain game online. Bagas juga jarang melakukan olahraga. Dia berolahraga 1-2 kali dalam seminggu, yaitu bermain futsal bersama teman-temannya di akhir pekan. Berdasarkan contoh kasus di atas, gaya hidup yang dijalani oleh Bagas adalah gaya hidup B. Kurang aktif. Yang kedua, seseorang menjalani gaya hidup sederhana, tidak banyak melakukan aktivitas atau gerak yang ditandai dengan pengeluaran energi yang rendah. Berikut yang tidak termasuk risiko yang mungkin dialami oleh orang yang menjalani gaya hidup sederhana adalah C. Dislokasi tulang. Yang ketiga, perhatikan aktivitas berikut. Yang pertama, pergi dan pulang sekolah berjalan kaki. Yang kedua, mengonsumsi makanan bernutrisi. Yang ketiga, tidur dan istirahat yang cukup. Yang keempat, bermain game berjam-jam di depan laptop. Yang kelima, minum air putih kurang dari 8 liter setiap hari. Gaya hidup sehat meliputi hidup yang dianut seseorang dengan berbagai aktivitas hidup sehat. Aktivitas di atas yang termasuk gaya hidup sehat ditunjukkan nomor A, 1, 2, dan 3. Yang keempat, faktor risiko terkena penyakit kronis dan secara keseluruhan diperkirakan menyebabkan kematian secara global diakibatkan karena kurangnya B. Mengkonsumsi makanan bergizi. Yang kelima, berbagai upaya yang dilakukan untuk menghindari atau menunda munculnya penyakit atau gangguan kesehatan merupakan pencegahan A. Primer. Yang keenam, berjalan kaki, menyapu lantai, mengasuh adik, mencuci baju termasuk ke dalam aktivitas fisik kategori E. Ringan. Yang ketujuh, latihan kelenturan kadang diabaikan oleh banyak orang. Di keseharian, kelenturan diterapkan saat melakukan aktivitas E. Memungut barang. Yang kedelapan, latihan stamina adalah aktivitas yang bermanfaat untuk jantung paru atau sistem kardiorespirasi. Mengapa hal ini dapat terjadi? E. Latihan stamina berlangsung hingga 30 menit hingga mempakan darah ke seluruh otot hingga kerja jantung paru bekerja mendekati sampai maksimal. Yang kesembilan, teman sekelasmu terbiasa makan sayur dan tidak suka daging. Menurutnya, sesuatu yang bernyawa tidak layak untuk dibunuh untuk dikonsumsi. Apa saranmu untuk temanmu tadi? C. Minum susu. Yang ke-10, dalam 6 bulan terakhir kalian kurang melakukan aktivitas fisik akibat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar akibat pandemi sebau penyakit. Waktu istirahat kalian bertambah dan pola makan tetap seperti biasa. Apa yang akan terjadi? B. Bertambahnya berat badan. Yang ke-11, untuk meregenerasi tubuh setelah berlatih keras, sebaiknya kita banyak mengkonsumsi jenis makanan A. Protein. Yang ke-12, untuk meningkatkan aktivitas fisik dalam rangka untuk kesehatan paru, jantung, dan organ tubuh lainnya, dibutuhkan durasi waktu D. 30 menit. 13. Definisi dari aktivitas sedang adalah A. Kegiatan yang membutuhkan tenaga terus-menerus, gerakan otot yang berirama atau kelenturan flexibility. Yang ke-14, istilah overtraining merujuk pada E. Semua jawaban benar. Yang ke-15, istirahat yang cukup setelah berolahraga penting untuk C. Memulihkan energi. Yang ke-16, seorang pria berusia 30 tahun datang ke klinik untuk konseling. Ia cemas karena baru saja menggunakan jarum suntik secara bergantian bersama temannya yang positif HIV. Pertanyaan, bagaimanakah cara penularan penyebab utama HIV yang paling umum? C. Berbagi jarum suntik atau peralatan narkoba. Yang ke-17, pasien TNX atau 35 tahun didiagnosis HIV sejak 2 tahun lalu dan kini mengeluh diare cair parah selama 1 bulan. Berat badan turun drastis serta sering terkena infeksi jamur. Pertanyaan, mengapa penderita AIDS sangat mudah terserang berbagai penyakit infeksi oportunistik? C. Sel CD4 yang merupakan bagian sistem kekebalan tubuh dihancurkan. Yang ke-18, seorang perawat sedang merawat pasien HIV atau AIDS di ruang penyakit dalam. Karena takut tertular, keluarga menolak melakukan kontak fisik dengan pasien dan meminta perawat membatasi interaksi. Pertanyaan, bagaimanakah respon dan tindakan perawat yang paling tepat dalam menangani kasus tersebut? B. Mengedukasi keluarga bahwa HIV tidak menular melalui kontak fisik biasa. Yang ke-19, seorang perempuan usia 63 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan buang air besar lebih dari 10 kali per hari yang disertai dengan nyeri abdomen. Hasil pengkajian fisik ditemukan membran mukosa kering, turgor kulit tidak elastis. Dari hasil lab Na 105,3 dengan ID 110/7 mmHg. Suhu 38 Celcius. Apakah masalah keperawatan utama pada pasien di atas? E. Kekurangan cairan dan elektrolit dalam tubuh.
Yang ke-20, TNC yang berusia 25 tahun terdiagnosa HIV atau AIDS. TNC mengaku pada dokter beberapa bulan setelah mengidap HIV atau AIDS yang merasakan badannya mudah letih, dan TNC mengaku bahwa keadaan itu sangat mengganggu aktivitasnya. Bukankah usia TNC masih tergolong pada usia yang produktif? Diagnosa keperawatan apakah yang cocok untuk kasus di atas? A. Intoleransi aktivitas. Yang ke-21, TNC mendatangi rumah sakit untuk melakukan konsultasi dengan dokter karena sang keponakan yang belum genap 1 bulan mengalami diare, demam tinggi, dan setelah dilakukan pemeriksaan keponakan TNC ternyata didiagnosa menderita HIV atau AIDS. Dari kasus di atas, faktor apa yang menyebabkan keponakan TNC yang masih bayi sudah menderita HIV atau AIDS? B. Riwayat kesehatan keluarga. Yang ke-22, kegiatan orang normal kepada ODH yang dapat menyebabkan penularan HIV atau AIDS adalah B. Berbagi jarum suntik. Yang ke-23, yang bukan cara mencegah tertular penyakit HIV atau AIDS adalah A. Penyalahgunaan narkotika dengan suntikan yang menggunakan jarum suntik secara bersama atau bergantian. Yang ke-24, seseorang yang terinfeksi oleh HIV maka virus ini akan menyerang B. Sel darah putih. Yang ke-25, salah satu di antara cara pencegahan terpapar HIV dan AIDS adalah A. Sunat. Yang ke-26, kecemasan, depresi, hiperaktif merupakan bagian dari dampak HIV dan AIDS dari aspek B. Psikologis. Yang ke-27, gejala yang dialami apabila seseorang telah masuk fase pertama HIV adalah B. Sering merasakan mual, muntah, kelelahan, dan demam. Yang ke-28, Badan Organisasi PBB yang menangani AIDS atau HIV yaitu C. UNAIDS. Yang ke-29, salah satu di antara dampak fisik HIV dan AIDS adalah A. Rentan terhadap bakteri. 30, HIV adalah singkatan dari B. Human Immunodeficiency Virus.